diberikan kesembuhan, kemudian di pertemuan pekan depan dia bisa ikut belajar bersama kita. Nah, iya, ya anak semua seperti biasa yang untuk memperoleh keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Di sini saya akan minta kelompok untuk memimpin doa. Silakan Nabila. Kalian bernyanyi lagu nasional Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, ini tampilan slide ya. Apakah terlihat jelas dari tempat duduk kalian? Jelas ya. Oke ya. Kalau jelas, mudah-mudahan ke depan tidak ada masalah. Kemudian kalau kondisi kelas juga sudah bersih ya, terima kasih untuk yang mikir karena sudah menjalankan kewajibannya dengan maksimal. Nah, sekarang kita akan bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Sekarang semuanya silakan berdiri. Kepalkan tangannya sambil bernyanyi ya. Ayo, kepalkan. Silakan angkat tangan saja, cukup dengan angkat tangan kemudian berdiri dan keluar. Jadi tanpa harus menyampaikan apa alasan kalian izin begitu. Karena kalau misalnya ada beberapa siswa harus seperti itu, nanti yang ada ketika ustazah memberikan penjelasan materi kepotong terus begitu ya. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah selama proses ustazah memberikan penjelasan tidak diperkenankan untuk bertanya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan dicatat terlebih dahulu pertanyaannya. Kemudian nanti ketika ustazah berikan kesempatan kalian untuk bertanya, baru tanyakan apa yang ingin ditanyakan. Paham? Yang ketiga adalah, dan ini yang paling penting ya, saya rasa ini adalah yang paling penting. Kalian diharuskan untuk aktif selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Jadi semua harus berperan aktif. Nah, sekarang untuk menambah semangat dalam diri kita supaya semakin berkobar lagi semangatnya dan menambah daya ingat di dalam otak, ustazah akan ajak kalian untuk senam otak. Berdiri lagi. Harus bisa ya senam otak itu juga.
pemindahan dan yang dialami oleh individu maupun kelompok berupa statusnya maupun wilayah. Iya, saya masih ingat ya materinya. Mudah-mudahan kalian semua juga masih ingat itu masalah dari mobilitas. Nah, mobilitas itu kan merupakan salah satu pengaruh dari interaksi sosial. Tapi ternyata pengaruh dari interaksi sosial itu tidak hanya mobilitas saja, ada yang lainnya. Apakah itu? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang pluralitas. Oke, ini saya akan tampilkan tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan yang akan kita capai dari pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah menelaah pengertian pluralitas sebagai bentuk pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan berbangsa. Jadi setelah kita mempelajari materi pluralitas ini, harapannya kalian bisa menelaah ya pengertian dari pluralitas itu sendiri. Jadi ketika kita menemukan sebuah fenomena di masyarakat, kita bisa memahami seperti ini pluralitas itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, ayo siapa yang bisa baca? Oh, Nabila, silakan. Yang kedua, menganalisis penyebab pluralitas masyarakat Indonesia. iya, menganalisis penyebab pluralitas masyarakat Indonesia. Jadi kita tahu nih, pluralitas itu ya bisa terjadi karena apa sih? Akan kaji penyebabnya apa saja. Kemudian yang ketiga, memiliki wujud pluralitas pada masyarakat Indonesia. Jadi kita bisa menyebutkan satu persatu wujud dari pluralitas yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah menyajikan hasil diskusi. Nah, maksud dari tujuan yang keempat ini adalah presentasi bentuknya. Kalian bisa menyajikan hasil. Nah, berikutnya adalah tentang komponen penilaian. Jadi pada hari ini yang ingin dinilai, ya, yang pertama adalah tentang sikap. Sikap itu bisa terdiri dari sikap sosial atau sikap spiritual kalian. Kalau sosial itu berarti nanti tercermin dari bagaimana ketika kalian melakukan proses diskusi. Apakah kalian termasuk orang yang jujur, ataukah apakah kalian termasuk teman-teman yang suka membantu cerita teman yang lain? Nah, itu sikap sosial. Kalau dari spiritual, bagaimana kalian menanggapi ketika ada salam, mengucap salam dan menjawab salam, atau berdoa atau tidak? Nah, itu dari segi spiritualnya ya. Selanjutnya dari segi pengetahuan. Kalau pengetahuan nanti kita akan nilai di akhir atau disebut dengan evaluasi pembelajaran. Kemudian di bagian keterampilan adalah seni ya. Seni kalian menyajikan hasil diskusi kalian ketika nanti presentasi ya. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang garis besar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik menyimak penjelasan materi dari guru secara seksama. Jadi mohon untuk mendengarkan dan menyimak apa yang saya jelaskan. Kemudian yang kedua, peserta didik mengerjakan tugas kerja secara berkelompok dengan rasa tanggung jawab. Ya, jadi harus punya rasa tanggung jawab terhadap tugas yang kita berikan, soal tugas yang harus kalian kerjakan ya. Sekarang kita lanjutkan.
Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau. Jelas dong, karena Indonesia punya banyak pulau, otomatis budaya yang ada dari masing-masing pulau itu juga akan berbeda gitu. Nah, kaitannya dengan materi kita hari ini ya, saya akan sampaikan pengertian dari pluralitas. Oke. Pluralitas adalah paham atas keberagaman untuk dapat hidup secara toleran di tengah-tengah masyarakat. Jadi gini, karena Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan keanekaragamannya, maka wajib bagi setiap warga Indonesia punya paham pluralitas. Paham pluralitas itu adalah paham untuk saling bertoleransi terhadap perbedaan. Seandainya nih, misal nih, tadi Nabila orang Lampung, kemudian Nazila Palembang, kemudian ada yang orang Jawa. Kalau masing-masing dari diri kita nggak punya rasa toleransi dan menganggap bahwa suku kita yang paling benar, kira-kira timbul konflik nggak? Iya, makanya harus ada paham pluralitas. Penyebab adanya pluralitas yang ada di Indonesia itu diantaranya adalah ini akan kita bahas tentang penyebab pluralitas. Ya, untuk penyebab pluralitas yang pertama adalah faktor sejarah. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya, Indonesia itu terdiri dari dua kelompok pendatang ya. Yang pertama yaitu Geoto-Melayu dan yang kedua yaitu Proto-Melayu. Nah, dua kelompok inilah yang kemudian menjadi cikal bakal nenek moyang yang ada di Indonesia. Nah, kajian tentang materi Proto-Melayu dengan Geoto-Melayu ini akan kita bahas nanti di pertemuan yang akan datang tentang sejarah bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, karena faktor geografi. Nah, faktor geografi ini sama seperti yang dijelaskan oleh si Marsha tadi. Marsha bilang Indonesia merupakan negara yang terdiri dari kepulauan. Dari segi geografinya dilihat bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Otomatis pada tiap-tiap pulau itu juga akan memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Selanjutnya, faktor atau penyebab berikutnya di sini adalah faktor iklim. Karena saya bertanya, menurut kalian antara iklim yang ada di wilayah Lampung dengan iklim yang ada di wilayah Jawa sama atau berbeda? Berbeda. Jawanya kita spesifik lagi, misalnya di Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat dan Jawa Barat dan Lampung, mana yang curah hujannya lebih tinggi? Mana? Jawa Barat. Itu kan Jawa Barat. Di Jawa Barat itu cenderung curah hujannya lebih tinggi sehingga kondisi tanahnya pun berbeda dengan kondisi tanah yang ada di Lampung. Kalau orang-orang yang ada di Jawa Barat, pertanyaannya gerakan pertanyaannya dalam bidang apa? Kayak teh, bagian puncak ya, sayur-mayur ya, buah-buahan. Tapi kalau di Lampung, khususnya Lampung Timur, kondisi tanahnya seperti apa tuh bahasa? Nah, jadi jenis tanamannya apa? Ada singkong. Kondisi iklim ini juga nanti dampaknya kemana? Maka pencaharian penduduknya otomatis dong ya. Kalau yang di Lampung karena dia dekat dengan laut, maka mata pencahariannya sebagai nelayan. Kalau yang di daerah Jawa dengan berada di daerah puncak, mata pencahariannya sebagai petani. Nah, faktor atau penyebab yang ketiga dari keempat dari pluralitas ini adalah faktor letak. Masih ingat letak Indonesia secara geografis di antara dua samudra dengan dua benua. Benar. Jadi kalau dua samudranya samudra apa dengan apa? Ya. Kalau benuanya? Benua Asia dan ada yang masih ingat nggak? Kira-kira dampaknya apa sih? Kita berada di antara dua benua yang berbeda. Ya, sebagai jalur perdagangan. Jalur perdagangan. Jadi kalau jalur perdagangan kan berarti orang yang ada di luar Indonesia mereka akan masuk ke Indonesia ya, begitu ya. Jadi sejarahnya dulu yang membawa bermacam-macam agama di Indonesia ini melalui pedagang-pedagang
Yang ketiga, perbedaan budaya. Dan yang keempat adalah perbedaan pekerjaan. Ya, dari penjelasan yang sudah Ustazah sampaikan tadi mengenai materi pluralitas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau pluralitas itu kita terapkan dalam beragama, apa itu artinya kita boleh toleransi dengan pemeluk agama lain? Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Nabila tadi. Nabila bertanya, pluralitas itu kan harus ada dalam diri kita ya. Yang dijadikan pertanyaan oleh Nabila adalah apakah pluralitas itu ya dalam hal beragama boleh bertoleransi untuk semua hal, begitu ya yang ditanyakan Nabila. Oke, terima kasih Nabila sudah bertanya. Jadi untuk pluralitas itu sendiri kita terapkan pada semua aspek, termasuk dalam hal agama. Namun, ya, toleransi bukan berarti kita mencampur adukan ajaran dari masing-masing agama. Yang dimaksud pluralitas itu adalah cukup bertoleransi. Ya, toleransinya bentuknya adalah memberikan kebebasan kepada mereka untuk beribadah, gitu. Tidak mengganggu hak mereka. Nah, sekarang kita akan segera masuk ke diskusi. Tapi sebelumnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, kalau cukup sekarang kita akan segera masuk ke diskusi. Kita akan bagikan LKU. Ini untuk kelompok. Ustazah akan membacakan dulu tentang petunjuk belajar. Ya, silakan diperhatikan dan didengarkan. Yang pertama yaitu memulai aktivitas dengan diawali doa. Kemudian bacalah materi yang mengenai pluralitas masyarakat Indonesia pada bahan ajar maupun buku cetak. Selanjutnya kerjakan soal pada lembar tugas. Yang keempat, lakukan diskusi kelompok dengan komunikatif. Ya. Dan yang terakhir adalah mengungkapkan pertanyaan jika ada yang belum dipahami. Paham? Sekarang Ustazah akan bagikan kalian bahan ajar. Bahan ajarnya silakan dibaca. Sudah habis ya waktu untuk diskusinya. Sekarang kita lanjut kepada kegiatan presentasi. Nah, sekarang siapa atau kelompok mana dulu yang bisa mengungkapkan hasil diskusinya untuk materi soal yang Oh ya, silakan. Pertama, berdasarkan angka penyebab terbentuknya pluralitas masyarakat Indonesia dapat ditentukan menjadi beberapa hal, di antaranya yaitu faktor sejarah, geografi, iklim, dan letak. Diskusikan bersama kelompokmu manakah faktor yang paling dominan dalam menentukan pluralitas masyarakat di Indonesia, dan dijelaskan. Menurut kami, faktor yang paling dominan adalah faktor sejarah, karena faktor ini telah membawa berbagai macam agama, suku, dan budaya, dan dibawa oleh bangsa Yunani Selatan, yang terbagi menjadi dua gelombang, yaitu gelombang pertama adalah Proto-Melayu dan kedua Deutero-Melayu. Tadi pernyataan dari kelompok 1 bahwa faktor yang paling dominan yaitu faktor sejarah. Sekarang Ustazah mau tanya, dari kelompok 2 sependapat atau tidak sependapat? Ya, oke, silakan. Kami tidak sepakat dengan kelompok 1, karena menurut kami jawaban yang tepat adalah faktor iklim. Indonesia memiliki situasi yang panas. Jika semua daerah memiliki iklim berbeda, maka itu juga lebih tepat. Cukup? Ya, itu tadi pernyataan dari kelompok
Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi dari kesemua jawaban yang sudah kalian berikan, semuanya benar. Pada dasarnya semuanya benar. Namun, memang ada satu faktor yang paling dominan dalam membentuk pluralitas Indonesia, yaitu faktor benar kata kelompok satu. Faktor sejarah. Jadi melalui sejarah itulah yang kemudian ya terbentuk beraneka ragam kebudayaan, agama, suku yang ada di Indonesia. Meskipun faktor-faktor yang lain sebenarnya benar juga, namun faktor sejarah memang yang paling dominan. Soal keempat, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Oke, Astrid ya, silakan. Sebagai seorang generasi penerus bangsa, bagaimanakah tindakan yang harus diambil dalam menyikapi pluralitas masyarakat di Indonesia? Berikan penjelasannya. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki rasa saling menghormati, toleransi, menghargai, serta tidak membeda-bedakan dengan yang lain. Inilah tindakan yang harus kita ambil dalam menyikapi pluralitas. Ya, luar biasa sekali. Silakan berikan tepuk tangan untuk kegiatan pembelajaran yang sudah kita lalui pada hari ini. Adakah materi yang masih belum dipahami? Tidak ada. Berarti sudah paham semua ya. Nah, kalau sudah paham, artinya kita akan segera masuk ke dalam kegiatan penutup. Tapi sebelumnya di sini Ustazah mau satu orang menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, dia akan menyimpulkan. Silakan. Kesimpulan pada materi hari ini itu kita sudah mempelajari tentang pluralitas. Pluralitas adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan, serta situasi ekonomi atau pekerjaan. Ya, baiklah. Jadi itu tadi jawaban, bukan jawaban apa tadi, hasil dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Dian tentang materi kita pada hari ini. Ya, kalau sekarang sudah paham semua, Ustazah akan membagikan soal post-test. Ya. Silakan dikerjakan soal post-testnya. Oke, sekarang prosesnya sudah kalian kerjakan. Kemudian sekarang tahapannya adalah refleksi. Ustazah mau ada perwakilan dari kalian, salah satu dari kalian untuk merefleksi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ustazah ingin silakan Mbak Ani ya, Mbak Ani untuk merefleksi kegiatan kita pada hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya menjadi lebih tahu apa itu pluralitas. Makanya, dengan pluralitas ini kita sebagai warga negara Indonesia yang membutuhkan keanekaragaman dapat saling menghargai satu dan lainnya. Ya, luar biasa ya. Jadi itu refleksi dari yang sudah disampaikan oleh Ani. Mudah-mudahan semua juga mengalami rasa yang sama. Dan di sini saya hanya ingin menguatkan bahwa tadi ya pluralitas itu harus ada dalam diri setiap penduduk Indonesia. Karena Indonesia itu merupakan negara yang terdiri dari keanekaragaman budaya, suku, agama, pekerjaan. Ya. Namun kata kuncinya adalah bahwa untuk pluralitas ini sendiri pada bidang agama bukan berarti kita bertoleransi dalam segala hal. Kalian ingat firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, lakum dinukum bagimu agamamu dan bagimu agamaku. Jelas di sana ya, mereka yang beragama di lain dari agama kita silakan melakukan ibadah mereka. Kita pun minta untuk mereka mempersilahkan kita melaksanakan ibadah kita. Namun bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama. Itu yang dilarang. Karena dikaitannya tentang akidah. Oke, itu tadi refleksi dari pembelajaran pada hari ini. Nah, ada pun tugas yang harus kalian kerjakan ya di asrama adalah silakan mengerjakan evaluasi materi pluralitas yang ada pada buku cetak. Ya, pekan depan akan
kita bahas bersama-sama. Kemudian juga pertemuan berikutnya, yang materi yang akan kita bahas adalah tentang konflik. Nah, jadi materi setelah pluralitas kita akan bahas konflik. Apa itu konflik, seperti apa konflik, macam-macamnya dan sebagainya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini, ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah hamda astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya minta maaf kalau ada salah-salah dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.